Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran biologi kelas 11. Kali ini kita akan membahas tentang transport melalui membran. Nah, di video sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang salah satu sifat membran sel, yaitu selektif semi-permeable. Maksudnya apa? Bahwa membran sel itu hanya bisa dilewati oleh molekul atau zat-zat tertentu saja. Lalu kenapa sih sel harus melakukan transport melewati membran? Karena sel itu butuh berinteraksi dengan sel yang lain ataupun lingkungannya agar dapat mempertahankan kelangsungan hidup sel tersebut. Yuk kita bahas bagaimana zat itu bisa melewati membran di video kali ini. Transport melalui membran dibagi menjadi dua jenis, yaitu transport pasif dan transport aktif. Transport pasif merupakan perpindahan molekul atau ion yang mengikuti gradien konsentrasi, berarti dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Sedangkan transport aktif merupakan transport molekul atau ion yang melawan gradien konsentrasi atau dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi. Untuk transport pasif tidak membutuhkan energi, sedangkan untuk transport aktif itu membutuhkan energi. Nah, sebagai contohnya biar kalian ingat, misalkan kalian sedang bersepeda, kemudian kalian melewati jalanan yang menurun. Nah, kalau misalkan jalannya turun, berarti kan kalian pasif untuk mengayuh ya, sehingga kalian tidak membutuhkan energi. Sedangkan kalau jalanannya naik, berarti kalian aktif untuk mengayuh sepedanya, sehingga energi yang dibutuhkan juga banyak. Kita lanjut, untuk transport pasif itu ada tiga. Yang pertama adalah difusi sederhana, kemudian difusi terfasilitasi, dan yang ketiga adalah osmosis. Difusi sederhana merupakan proses perpindahan zat terlarut baik berupa molekul, partikel, ion, gas, atau cairan dari konsentrasi tinggi ke rendah hingga tercapai suatu keseimbangan. Perpindahan molekul secara difusi dapat terjadi melalui membran plasma ataupun tidak. Contoh difusi sederhana melewati membran sel yaitu peristiwa masuknya oksigen dan keluarnya karbon dioksida pada respirasi sel. Nah, jika konsentrasi oksigen di luar sel itu lebih tinggi, maka oksigen akan masuk melewati membran sel ke dalam sel yang konsentrasi oksigennya rendah tanpa menggunakan energi. Perlu diingat ya bahwa difusi sederhana itu melewati bagian lipid dari membran sel. Nah, yang bisa lewat itu adalah zat terlarut yang bersifat non-polar atau hidrofobik. Contohnya adalah oksigen, karbon dioksida, dan vitamin A, D, E, dan K. Contoh lain untuk difusi sederhana di sekitar kita yaitu pada saat kalian sedang memasukkan sirup ataupun gula pasir ke dalam air. Nah, sirup atau gula pasir yang terkumpul di dalam konsentrasi yang tinggi nantinya akan menyebar secara difusi ke seluruh permukaan air sehingga tercapai suatu keseimbangan. Untuk faktor-faktor yang mempengaruhi proses difusi sederhana yaitu yang pertama konsentrasi zat. Semakin besar perbedaan konsentrasi antara dua zat berarti laju difusinya semakin cepat. Kemudian ada suhu. Kenaikan suhu ini mengakibatkan molekul bergerak lebih cepat. Kemudian ada ukuran molekul. Molekul yang berukuran lebih kecil itu pasti cepat melewati membran ya. Kemudian yang terakhir ada wujud zat. Nah, untuk wujud zat ini, zat padat akan lebih lambat berdifusi daripada zat cair dan gas. Next, untuk difusi dipermudah atau terfasilitasi, ini merupakan proses difusi yang memerlukan fasilitas lain. Untuk banyak molekul polar yang ukurannya otomatis lebih besar daripada yang non-polar, misalnya ada asam amino, glukosa, kemudian ada berbagai ion, misalkan ion kalium, natrium. Ini nantinya akan tertahan oleh fosfolipid bilayernya dari membran sel. Otomatis tidak bisa masuk ke dalam sel ya. Caranya adalah dengan menggunakan protein integral yang nantinya akan membentuk saluran untuk molekul polar tadi bisa masuk ke dalam sel. Ada dua jenis untuk difusi dipermudah, yaitu yang pertama difusi dipermudah oleh saluran protein dan yang kedua adalah difusi dipermudah oleh protein transport.
Yang pertama, difusi dipermudah menggunakan saluran protein. Nah, protein yang biasanya membentuk saluran adalah protein integral. Nah, saluran ini bisa membuka dan menutup karena adanya rangsangan listrik atau kimiawi. Contohnya, pada saat ada rangsangan di membran sel saraf sehingga ada ion-ion natrium yang dapat masuk ke dalam sel. Ingat ya, tetap dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang kedua, ada difusi dipermudah dengan protein transport. Nah, protein transport ini ciri khasnya dia memiliki sifat seperti enzim yang artinya spesifik terhadap suatu zat dan tempat pengikatan molekul yang diangkutnya. Nah, ciri khasnya juga ini dapat berubah bentuk saat mengikat dan melepas molekul yang dibawanya. Contohnya misalkan asam amino dan glukosa. Kemudian ada osmosis yang merupakan perpindahan zat pelarut, misalnya air, dari larutan dengan konsentrasi rendah atau hipotonik ke larutan dengan konsentrasi tinggi atau hipertonik melalui membran semipermeabel. Kok bisa dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi, padahal termasuk transport pasif? Kita bahas dulu biar kalian tidak bingung ya. Ingat, larutan hipotonik itu merupakan larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih rendah daripada zat pelarut atau air, sehingga larutannya pastinya encer, banyak airnya. Sedangkan larutan hipertonik merupakan larutan dengan konsentrasi zat terlarut lebih tinggi daripada zat pelarut, sehingga larutannya itu pekat. Ingat, konsep osmosis itu yang berpindah adalah zat pelarut atau airnya. Jadi otomatis air akan berpindah dari yang encer atau konsentrasi airnya itu tinggi ke yang pekat atau yang membutuhkan ya, yang konsentrasi airnya rendah. Jadi tetap menggunakan prinsip transport pasif. Osmosis dapat mengakibatkan kerusakan sel, baik itu sel hewan ataupun sel tumbuhan, apabila terdapat di larutan hipotonik ataupun hipertonik. Untuk sel tumbuhan, apabila berada pada larutan yang hipertonik, maka air di dalam sel itu nantinya akan keluar sehingga mengakibatkan sel itu mengerut dan membran plasma akan tertarik menjauhi dinding sel. Nah, kondisi ini disebut sebagai plasmolisis. Jika sel tumbuhan berada pada larutan yang isotonik atau yang konsentrasi di luar dan di dalamnya itu sama, maka akan menjadi lembek atau flaccid. Nah, jika sel berada pada larutan yang hipotonik atau encer, maka air otomatis akan masuk ke dalam sel sehingga sel akan membesar pada batas normal. Nah, peristiwa ini disebut sebagai turgid. Untuk sel hewan, ingat, sel hewan tidak memiliki dinding sel. Nah, jika berada pada larutan yang isotonik, volume sel hewan ini akan stabil ya atau normal. Dan apabila sel hewan berada pada larutan yang hipertonik atau larutannya pekat, otomatis air di dalam sel akan keluar dari dalam sel sehingga sel akan mengerut atau peristiwanya disebut sebagai krenasi. Jika sel berada di dalam larutan hipotonik, maka air akan masuk ke dalam sel sehingga menyebabkan sel akan mengembang dan bahkan bisa sampai pecah atau lisis. Sekian untuk video transfer pasif. Jangan lupa untuk melihat video selanjutnya tentang transfer aktif. Terima kasih telah menonton.